Battle Through the Heavens, Sekte Racun, Sekte Angsa Emas, Lembah Mulan. Yan Cheng tercengang saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Peristiwa besar seperti itu telah terjadi di dalam kekaisaran, tetapi Tuan Kekaisaran sebenarnya sama sekali tidak menyadarinya. Saya berada dalam retret untuk jangka waktu tertentu. Xiao Yan menjelaskan, tampaknya telah mengerti apa yang dipikirkan Yan Cheng ketika dia melihat penampilan yang terakhir. Yan Cheng baru tiba-tiba mengerti saat mendengar ini. Dia tertawa getir, tidak disangka bahwa kepala Xiao telah melakukan retret selama setahun. Tahun ini tidak tenang. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa ini adalah periode pergolakan terbesar dalam sejarah Kekaisaran Jiama. Petik 2. Aku telah melakukan retret selama setahun ya? Xiao Yan mendesah pelan. Dia segera mengubah topik lagi, apa yang terjadi di Kekaisaran? Orang-orang itu dari beberapa saat yang lalu pasti ahli racun kan? Pekerjaan seperti itu seharusnya sangat langka di Kekaisaran Jiama. Mengapa begitu banyak dari mereka muncul sekaligus? Petik 2. Mereka adalah master racun dari Kekaisaran Cuyun. Yan Cheng menghela nafas, tidak lama setelah kepala Xiao menyelamatkan perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah kita saat itu, ada berita bahwa Kekaisaran Cuyun akan menyerang Kekaisaran Jiama kita. Setelah itu, konflik perbatasan semakin banyak terjadi. Awalnya masih baik-baik saja dan itu hanya pertarungan antara pasukan kedua negara. Masing-masing pihak memiliki kemenangan dan kekalahan masing-masing dengan sedikit kemajuan. Namun, setelah kebuntuan ini berlanjut selama sebulan, sejumlah besar ahli racun tiba-tiba muncul di militer Kekaisaran Cuyun. Di bawah ancaman mereka, Kekaisaran Magia segera kehilangan cukup banyak benteng perbatasan. Petik 2. Sama seperti eselon atas keluarga Kekaisaran menjadi marah karena ini, berita bahwa Sekte Racun dari Kekaisaran Cuyun ingin berpartisipasi dalam pertempuran menyebar. Ketakutan melintas di wajah Yan Cheng ketika dia menyebutkan nama yang menyebabkan rambut seseorang berdiri. Suaranya juga menjadi jauh lebih lembut. Sekte Racun, Xiao Yan mengucapkan nama asing ini di mulutnya dan alisnya terjalin erat. Sekte Racun ini baru saja didirikan di dalam Kekaisaran Cuyun. Namun, kekuatannya sangat menakutkan. Dalam waktu 5 tahun yang singkat, itu telah menghancurkan semua sekte dan faksi di dalam Kekaisaran Cuyun. Sekte Racun, mereka telah melompat menjadi satu-satunya penguasa di Kekaisaran Cuyun. Selain itu, dikabarkan bahwa bahkan keluarga Kekaisaran Cuyun diam-diam dikendalikan oleh mereka. Di Kekaisaran Cuyun, akan lebih efektif untuk berbicara dengan pemimpin sekte dari Sekte Racun daripada dengan kaisar dari keluarga Kekaisaran. Yan Cheng menjelaskan lagi saat melihat ketidakpastian di wajah Xiao Yan. Seperti apa kekuatan pemimpin sekte dari Sekte Racun? Xiao Yan perlahan bertanya. Dikabarkan paling tidak di kelas Douzong. Karena Sekte Racun berpartisipasi dalam pertempuran, Aliansian menjadi faksi terkuat dalam Kekaisaran Magia secara alami tidak dapat berdiri di samping dan tidak melakukan apa-apa. Oleh karena itu, pertarungan di mana dua faksi besar saling bertukar pukulan terjadi. Selama pertempuran besar setengah tahun yang lalu, pemimpin sekte misterius dari Sekte Racun itu muncul sekali. Dalam pertempuran itu, Kaisar Es Hai Bodong, senior tua bernama Jia Lao di keluarga Kekaisaran serta binatang ajaib yang sangat besar, yang kekuatannya di kelas Do Huang, dikalahkan di tangan pemimpin sekte dari Sekte Racun meskipun bergandengan tangan. Yan Cheng tertawa getir, ketakutan yang dalam melintas di matanya ketika dia menyebutkan kelas yang jauh dan tidak terjangkau. Mata Xiao Yane berkedip, hatinya juga sedikit tenggelam. Tidak terduga bahwa Hai Tua dan dua lainnya tidak cocok untuk pemimpin sekte dari Sekte Racun itu. Tampaknya pihak lain itu sangat kuat. Dia melambaikan tangannya dan berkata, lanjutkan berbicara. Saat Kaisar Es dan dua orang lainnya dalam bahaya, Ratu Medusa dari perlombaan rakyat ular tiba-tiba muncul. Dia terlibat dalam pertempuran besar dengan pemimpin sekte dari Sekte Racun itu, tetapi kedua belah pihak mengalami kesulitan menentukan pemenang. Pemimpin sekte dari Poison Sect mundur. Baru setelah itu Aliansian menghindari bencana hidup dan mati. Yan Cheng memukul mulutnya. Matanya menunjukkan kerinduan akan pertempuran besar yang menggetarkan jiwa hari itu. Sesaat kemudian, dia akhirnya menghela nafas dan tertawa getir ke arah Xiao Yan. Dengan bantuan Ratu Medusa, Yan Alliance akhirnya berdiri di atas kaki mereka. Setelah membentuk aliansi dengan ras ular rakyat, mereka mulai membalas Sekte Racun. Petik 2.
Ras ular orang juga ikut campur? Xiao Yan segera terkejut saat mendengar ini saat dia berbicara dengan terkejut. Meskipun Medusa adalah ratu ras suku ular tidak memiliki banyak perasaan yang baik terhadap Kekaisaran Jiama. Tampaknya agak tidak mungkin bagi mereka untuk membantu Kekaisaran Magia. Ya, ini karena Kekaisaran Chuyun awalnya mengarahkan mereka pada mereka. Pertempuran besar itu menyebabkan ras ular rakyat mereka menderita kerugian besar. Jika Ratu Medusa tidak terburu-buru ke masa lalu, kemungkinan seluruh ras manusia ular akan tersingkir. Yan Cheng mengangguk dan menjawab. Jadi Cailin tiba-tiba pergi saat itu karena ini. Mata Xiao Yan berkedip sedikit. Baru sekarang dia tahu kenapa Medusa harus pergi terburu-buru saat itu. Karena musuh semua orang adalah Sekte Racun dari Kekaisaran Chuyun, mereka secara alami dapat bergandengan tangan. Meskipun masih ada beberapa konflik selama periode waktu ini benar-benar menghilang setelah Jia Lao dari keluarga kekaisaran membuka mulutnya dan berjanji bahwa dia pasti akan memberi ras ular rakyat sebidang tanah untuk berkembang biak dan bertahan hidup jika mereka menang dalam pertempuran besar. Petik 2. Dengan bantuan Medusa dan ras ular rakyat, kemungkinan Kekaisaran Chuyun juga akan menderita kan? Xiao Yan tersenyum dan bertanya. Dia masih memiliki kepercayaan diri pada kekuatan aliansi Yan. Apalagi ras ular rakyat juga memiliki banyak ahli. Dengan persatuan antara yang kuat ini, Sekte Racun harus mundur untuk menghindari bila penyatuan ini terlepas dari seberapa kuat mereka. Jika segala sesuatunya berkembang secara normal, ini memang akan terjadi. Yan Cheng tersenyum pahit dan menghela nafas. Dia berkata, namun, tidak lama setelah ras ular rakyat mengumumkan aliansinya dengan Kekaisaran Jiama, Kekaisaran Chuyun menepi dua kerajaan besar lainnya di samping Kekaisaran Jiama. Aliansi tiga kerajaan mengakibatkan kekuatan mereka melonjak. Hal itu menyebabkan tekanan pada aliansi Yan dan perlombaan rakyat ular meningkat tajam. Petik 2. Dua kerajaan besar lainnya? Xiao Yan sedikit mengernyit. Dua nama segera terlintas di benaknya, Kekaisaran Lou Yan dan Kekaisaran Mulan? Iya, kedua kerajaan ini tidak lebih lemah dari Kekaisaran Magia. Mereka bahkan bisa dikatakan sedikit lebih kuat dari Kekaisaran Jiama. Kedua kerajaan besar ini juga memiliki dua makhluk besar yang tidak jauh lebih lemah dari Sekte Racun di dalamnya. Ekspresi Yan Cheng menjadi agak jelek ketika dia berbicara sampai saat ini. Sesaat kemudian, dia meludahkan dua sekte dari mulutnya, Sekte Angsa Emas dan Lembah Mulan. Sekte Angsa Emas, Lembah Mulan. Xiao Yan dengan lembut menggumamkan dua nama yang agak asing di mulutnya. Matanya juga perlahan menyipit. Sekte Angsa Emas adalah faksi kuat di dalam Kekaisaran Lou Yan. Pemimpin sekte, Yan Luotian, juga merupakan elit sejati Dozong, meskipun dia hanya pada tahap awal kelas Dozong. Lembah Mulan milik Kekaisaran Mulan. Meskipun tidak memiliki Dozong elit, ia memiliki metode ki gabungan yang sangat unik. Orang-orang dari Mulan menyebutnya 3-Beast Savage Skill. Ada tiga sesepuh yang berlatih metode ki di Lembah Mulan. Meskipun kekuatan individu mereka hanya berada di puncak kelas Do Huang, setelah mereka bertiga mengaktifkan skill Savage 3 binatang pada saat yang sama, mereka akan dapat melakukan pertarungan bahkan jika mereka bertemu dengan Dozong. Jika seseorang mendiskusikan kekuatan mereka, mereka tidak lebih lemah dari pemimpin sekte Luo Yuntian. Wajah Yan Cheng memerah. Wajah Xiao Yan berangsur-angsur menjadi suram saat mendengar kata-kata Yan Cheng. Jika masalah ini benar, Kekaisaran Magia dan Aliansi Yan benar-benar dalam bahaya kali ini. Tiga elit Dozong. Line-up ini, bahkan jika itu adalah Medusa, mustahil baginya untuk memblokir mereka. Tidak disangka bahwa selama 1 tahun yang singkat di mana dia melakukan retret, Kekaisaran Jiama akan terbalik. Awalnya, Kekaisaran Magia pasti tidak akan mampu bertahan dalam situasi seperti itu bahkan dengan dukungan dari Aliansi Yan. Namun, beruntung interior dari aliansi tiga kerajaan besar juga terbagi. Meskipun tiga sekte besar memiliki ahli yang dapat bersaing dengan Dozong, tidak satupun dari mereka yang bersedia menjadi pelopor dan bertukar pukulan dengan Medusa. Bagaimanapun, dengan pengecualian pemimpin sekte dari Sekte Racun, Yan Luotian dari Sekte Angsa Emas, dan tiga sesepuh dari Lembah Mulan bukanlah tandingannya dalam pertarungan 1 lawan 1. Selain itu, mereka semua khawatir bahwa sekutu mereka akan secara diam-diam menikam mereka dari belakang jika mereka terluka parah. Makanya, mereka terus menunda soal ini. Yang mereka lakukan hanyalah mengirim ahli dari sekte mereka sebagai pelecehan.
Para Poison Master yang telah kita lihat sebelumnya seharusnya adalah anggota dari Poison Sect yang menyelinap masuk. Namun, yang aneh adalah begitu banyak dari mereka yang menyelinap sekaligus. Secara logis, di sekitar garis pertahanan memiliki banyak ahli dari aliansi Yan yang berpatroli. Yan Cheng merasa agak tidak pasti ketika dia berbicara sampai saat ini. Berdasarkan akal sehat, bahkan jika seseorang berhasil menyelinap sesekali, dia biasanya sendirian. Namun kali ini, Yan Cheng yang tidak memiliki jawaban tidak peduli bagaimana dia memikirkannya hanya bisa menggelengkan kepalanya dan berkata, dengan situasi saat ini, kami hanya bisa berharap bahwa aliansi Yan dan ras rakyat ular akan dapat menghentikan mereka sepenuhnya. Titik. Jika tidak, kita akan benar-benar dihadapkan pada negara yang rusak dan rumah yang hancur. Kami lahir di Jiama dan dibesarkan di Jiama. Kami tidak ingin menjadi orang yang putus asa yang harus meninggalkan tanah air mereka. Petik 2. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas saat dia melihat mercenaries berjiwa rendah di sekitarnya. Dia menepuk punggung Yan Cheng dan berbisik dengan senyum cerah, tenang, aliansi Yan tidak akan jatuh. Siapapun yang ingin membiarkannya runtuh harus menginjak mayat saya. Saya pikir saya benar-benar kepala aliansi yang tidak bertanggung jawab yang benar-benar gagal berpartisipasi dalam acara sebesar ini. Petik 2. Wajah pemuda berjubah hitam itu ditutupi oleh senyum cerah. Di bawah pengaruh senyuman hangat, perasaan putus asa Yan Cheng tanpa sadar tersebar. Tak terhitung banyaknya orang di dalam Kekaisaran Magia menempatkan harapan mereka pada pemuda ini, yang mengendalikan makhluk besar seperti Yan Alliance pada usia 20. Ini karena mereka tahu bahwa anak muda ini memiliki kemampuan untuk menciptakan keajaiban. Orang-orang dari aliansi Yan dan kami, orang-orang dari Kekaisaran Jiama, telah menunggu Anda kembali. Anda sekarang adalah penyelamat semua orang di Kekaisaran Jiama. Yan Cheng mengusap matanya yang agak memerah dan tertawa, itu benar, jika kepala suku ingin pergi ke garis depan, kamu bisa cepat ke benteng Gunung Hitam Timur. Pertarungan di sana paling intens. Sebagian besar ahli dari aliansi Yan dan ras rakyat ular ada di sana. Petik 2. Karena itu masalahnya, Xiao Yan tidak akan tinggal lebih lama lagi. Xiao Yan tersenyum. Tatapannya mengarah ke langit timur jauh. Dia perlahan mengangguk dan tidak mengatakan kata-kata lain saat dia menangkupkan tangannya ke arah Yan Cheng. Sayap api berwarna hijau giok perlahan menjulur dari punggungnya. Segera, tubuhnya naik ke langit di depan banyak tatapan hormat. Semuanya, tunggu, Xiao Yan telah kembali. Tatapan Xiao Yan melihat ke langit timur yang jauh. Dia bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya sebelum mengepakkan sayap apinya, berubah menjadi seberkas cahaya saat dia bergegas. Bab 756, Penyelamatan. Xiao Yan bergegas menuju benteng Gunung Hitam yang disebutkan Yan Cheng dengan cara seperti kilat setelah meninggalkan kota Kingsan. Ziyan mengikuti dari belakangnya. Setelah dia menerobos ke kelas Do Huang, kecepatan terbang Xiao Yan jelas jauh lebih cepat daripada di masa lalu. Tubuhnya seperti bintang jatuh saat terbang di langit. Dalam beberapa kedipan, dia menghilang ke cakrawala. Meskipun terkadang ada beberapa tatapan yang berhenti di langit, mereka hanya bisa melihat seberkas cahaya yang melompat dan berkelebat beberapa kali. Xiao Yan terbang dengan kecepatan maksimumnya. Wajahnya dipenuhi dengan kesungguhan. Masalah yang terjadi di dalam Kekaisaran Mama ini benar-benar di luar dugaannya. Dia juga merasa sedikit takut saat mengingat masalah. Untung Ratu Medusa ikut campur kali ini. Jika tidak, kemungkinan aliansi Yan dan Kekaisaran Jiama akan dihancurkan oleh Kekaisaran Cuyun. Pada saat itu, klan Xiao-nya akan benar-benar tersingkir bahkan tanpa Hall of Souls melakukan apapun. Poison Sect. Angin liar yang bertiup olehnya menyebabkan rambutnya mengeluarkan suara kuhu, memperlihatkan sepasang pupil hitam gelap yang berubah menjadi sangat padat dan dingin. Seekor naga memiliki skala terbalik, bagian sensitif. Mereka yang menyentuhnya akan mati. Skala terbalik Xiao Yan adalah kerabatnya. Dia pasti akan membuat siapapun yang berani menyentuh mereka untuk membayar lebih dari 100 kali lipat. Ziyan diam-diam mengulurkan lidah kecilnya saat melihat ekspresi gelap dan dingin Xiao Yan dari belakang Xiao Yan. Dia tidak berani nakal, yang bisa dia lakukan hanyalah meningkatkan kecepatannya dan mengikuti di belakang Xiao Yan. Dengan kecepatan Xiao Yan dan Ziyan, mereka tidak akan membutuhkan waktu lama bahkan jika mereka harus terbang di atas seluruh Kekaisaran Jiama.
Karenanya, pegunungan yang membentang di sekitar mereka menjadi lebih pendek setelah penerbangan mereka berlanjut selama sekitar 2 jam. Tanah datar yang sangat besar yang tertutup pasir kuning mulai terlihat di depan mata mereka. Xiao Yan juga menghela nafas lega saat tanah datar muncul di hadapannya. Dia jelas tahu bahwa karena dia berada di dekat wilayah tanah datar, itu menunjukkan bahwa dia tidak terlalu jauh dari benteng gunung hitam yang disebutkan Yan Cheng. Selama penerbangan cepat yang sepertinya merupakan upaya untuk mengejar bulan dan bintang, Xiao Yan melihat cukup banyak aliran manusia yang melarikan diri. Jelas, banyak orang memiliki sikap pesimis terhadap situasi saat ini di Kekaisaran Jiama. Bagaimanapun, aliansi antara 3 kerajaan besar benar-benar terlalu kuat. Jelas sulit bagi aliansi Yan tanpa pemimpinnya dan Ratu Medusa untuk menanggung beban ini. Hati Xiao Yan juga menjadi lebih suram saat dia mengamati kepanikan di wajah orang-orang yang melarikan diri. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun dia melihat pemandangan seperti itu di dalam Kekaisaran Jiama. Pencipta ini adalah aliansi dari 3 kerajaan besar. Mata Xiao Yan menyipit, kilatan gelap dan dingin melintas di atas mereka. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat dan sayap api di punggungnya mengepak. Kecepatan terbangnya tiba-tiba melonjak. Hampir tidak ada orang di tanah datar yang luas, menyebabkannya tampak sangat sunyi. Tiba-tiba, suara angin kencang muncul di langit. 2 sinar cahaya tiba-tiba melintas dan dilewati. Kedua sinar cahaya itu baru saja muncul ketika mereka tiba-tiba bergetar. Sosok besar dan kecil terungkap di langit. Apa itu? Zian bertanya dengan ragu saat dia melihat Xiao Yan tiba-tiba berhenti. Apakah orang ini tidak terburu-buru untuk buru-buru menempuh jarak yang jauh lebih awal? Ada 3 aura yang cukup kuat di sana. Namun, orang di depan jelas melarikan diri. Kedua aura yang mengikuti di belakang jelas berniat untuk mengejar orang pertama. Xiao Yan sedikit mengernyitkan alisnya. Matanya melihat ke arah utara dataran. Dia ragu-ragu sejenak sebelum persepsi spiritualnya menyebar seperti air banjir dari antara alisnya. Dalam sekejap, dia telah menyerap situasi yang jauh ke dalam kepalanya. Seorang ahli dari ras orang ular ya? Persepsi spiritual Xiao Yan dengan cepat menyusut kembali. Dia sudah melihat dengan jelas bahwa orang yang melarikan diri di depan adalah ahli Dongwang dari ras ular orang. 2 orang di belakang adalah 2 ahli dari beberapa kerajaan yang tidak dikenal. Namun, jelas sekali bahwa mereka bukan dari Kekaisaran Magia. Selain itu, hal yang membuat Xiao Yan sangat terkejut adalah bahwa ahli dari ras ular orang, yang melarikan diri, sebenarnya adalah seseorang yang dia kenal. Ekspresi aneh melintas di wajah Xiao Yan saat dia mengingat masalah itu dari saat itu. Tubuhnya langsung bergerak dan menembak secara eksplosif ke arah utara. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, ras orang ular saat ini adalah sekutu Kekaisaran Jiama. Selain itu, bahkan jika itu karena Cailin, dia harus mengulurkan tangan dan menyelamatkan orang itu. Yue Mei tampak sangat menyedihkan hari ini. Ini adalah pertama kalinya dia melarikan diri tanpa tujuan dengan cara apapun yang dia bisa setelah bertahun-tahun. Orang-orang yang memberikan perlakuan menyedihkan padanya adalah 2 sosok biru yang mengikuti dari jarak dekat di belakangnya. 2 bajingan sialan ini. Begitu lukaku pulih, aku pasti akan merobek semua daging di tubuhmu dan memberi makan kekasih kecilku itu. Ekor ular Yue Mei menekan tanah dengan cara yang aneh. Setiap kali bergerak, tubuhnya tiba-tiba akan melesat ke depan pada jarak tertentu. Saat dia melarikan diri, dia tidak lupa menoleh dan melihat kedua sosok di belakang dengan cara yang kejam sambil mengutuk. Tapi kota Lingyan sudah jatuh. Kali ini, kemungkinan cukup banyak orang dari 3 sekte akan memasuki kekaisaran. Benar-benar merepotkan. Yue Mei awalnya adalah wali kota Lingyan. Dengan mengandalkan kekuatan Dongwang bintang 7 miliknya, dia telah berhasil mengalahkan dan memaksa mundur beberapa ahli dari 3 sekte yang telah mencoba mengepung kota beberapa kali. Kali ini, dia kehilangan keberuntungannya. Tidak ada yang menyangka bahwa aliansi 3 sekte benar-benar akan mengirim 3 ahli dari kelas Dongwang ke kota yang ukurannya tidak terlalu besar. Apalagi, ada 1 orang yang kekuatannya sebenarnya berada di level bintang 8. Hasil dari 3 ahli Dongwang memimpin pasukan untuk menyerang kota sangat jelas. Yue Mei telah melukai Dongwang pihak lain dengan serius sebelum terluka parah oleh pakar bintang 8 dari pihak lain, Dongwang. Setelah itu, dia hanya bisa meninggalkan kota dan melarikan diri.
Namun, untungnya dia telah membeli waktu bagi cukup banyak orang di kota untuk melarikan diri. Oleh karena itu, sebagian besar orang sudah pergi ketika pasukan besar ini memasuki kota Lingyan. Itu juga karena inilah dia menyebabkan ahli dari pihak lain Do Wang menjadi marah ini. Seorang Do Wang tetap tinggal untuk menjaga kota sementara dua ahli Do Wang yang tersisa terus mengejarnya tanpa menyerah. Dari kelihatannya, sepertinya mereka berniat untuk tidak menyerah sampai mereka menangkapnya. Tentu saja, mirip dengan penampilan Yue Mei yang menyedihkan, dua pria parubaya, yang pakaian birunya menampilkan angsa emas cerah yang dijahit di atasnya, juga menampilkan citra yang cukup buruk. Meskipun Yue Mei terluka parah, kelincahannya yang aneh, Doki dari ras ular rakyat menyebabkan mereka berdua mengalami kesulitan untuk mengejarnya. Tidak dapat dihindari bahwa iritasi akan muncul di hati mereka seiring berjalannya waktu. Namun, ketika mereka mengingat bahwa ini adalah perintah yang datang dari atas, mereka hanya bisa menahan kepala mereka dan melanjutkan pengejaran liar. Sialan, begitu aku menangkap wanita itu, aku yang dulu ingin menyiksanya dengan kejam. Kalau tidak, akan sulit untuk menghilangkan kebencian di hatiku. Seorang pria parubaya berwajah suram menatap tajam ke sosok yang sebagian terlihat tidak jauh di depan. Meskipun dia melarikan diri dengan menyedihkan saat ini, punggung anggun itu masih menunjukkan daya pikat. Hihi, ku dengar skill lidah ras orang ular luar biasa hebat. Di Kekaisaran Luoyan kita, budak perempuan ras orang ular dapat dijual dengan harga yang sangat tinggi. Aku hanya tidak tahu apakah ular betina cantik kelas Do Wang ini akan lebih nyaman dibandingkan dengan budak wanita biasa? Orang lain mengungkapkan ekspresi cabul saat dia tertawa dengan sinis. Ekspresi pria parubaya berwajah muram bergerak sedikit ketika dia mendengar ini. Dia tertawa gelap dan mengangguk saat dia berkata, "Kalau begitu, lebih dari itu kita tidak bisa membiarkan dia melarikan diri. Mari berusaha lebih keras. Jangan masuk terlalu jauh ke dalam kekaisaran Mama. Kalau tidak, akan merepotkan jika kita bertemu ahli lain." Petik 2. Iya. Cahaya emas cerah meletus dari tubuh mereka berdua setelah suara mereka terdengar. Sepasang sayap cahaya keemasan angsa diperpanjang dari masing-masing punggung kedua orang itu. Sayap emas dikepakkan dan kecepatannya langsung melonjak. Yue Mei, yang kelelahan karena melarikan diri di depan, juga merasakan angin mendekat dari belakangnya. Dia mengatupkan gigi peraknya dan berusaha sekuat tenaga untuk merangsang Doki di dalam tubuhnya. Namun, bagaimana mungkin tubuhnya yang terluka parah ini dapat menahan tekanan hebat ini? Cahaya Doki di tubuhnya menjadi jauh lebih redup. Ekor ularnya juga tiba-tiba menjadi lemah dan seluruh tubuhnya runtuh dengan lemah. Dia terengah-engah saat keringat harum menetes. "Oh, mengapa? Anda terlalu lelah untuk terus berlari?" Kedua lampu emas itu menyala saat Yue Mei jatuh. Satu di depan sementara yang lain di belakang, menutup semua rute pelariannya. Tatapan seorang pria parubaya perlahan menyapu pinggang yang seputih salju dari mantan, dan sudut mulutnya terangkat dengan sikap cabul. "Aku belum merasakan budak wanita dari ras ular orang Do Wang." Beberapa kegelapan muncul di dalam mata ular panjang Yue Mei. Senyuman yang mempesona, bagaimanapun, muncul di wajahnya saat dia berbicara kepada mereka berdua. "Kamu bisa memberitahuku jika kamu ingin aku melayanimu. Mengapa Anda harus mengejar saya sejauh ini?" Petik 2. Lupakan saja. Kami tidak memiliki berkah untuk menikmati Anda yang memberikan dirinya kepada kami. Tidak akan terlambat bagi kami untuk bermain perlahan setelah kami menangkapmu dan melumpuhkan Dokimu. Seorang pria parubaya tertawa. Matanya gelap dan serius dan dia segera berteriak dengan dingin, "Serang. Jangan main-main dengannya." Petik 2. Teman pria parubaya itu tersenyum dan mengangguk ketika mendengar ini. Tangan keduanya bergerak dan cahaya keemasan membumbung tinggi. Tiba-tiba diaglomerasi menjadi dua angsa emas setinggi 5 kaki, yang segera diarahkan ke Yue Mei. Kedua angsa besar berwarna emas itu segera mengeluarkan teriakan tajam ke langit. Sayap mereka mengepak dan mereka menembak ke arah Yue Mei. Kekuatan yang dibawa angsa emas itu sangat tajam. Dua parit yang dalam bahkan terbentuk saat ditembak di atas tanah. Yue Mei mengatupkan gigi peraknya saat dia melihat cahaya keemasan tajam yang mendekat dengan cepat. Dia menggerakkan Doki yang tersisa di tubuhnya sebelum melambaikan tangannya yang halus. Dokinya berubah menjadi pilar Doki yang ditembakkan untuk bertemu dengan dua angsa emas. Bang! Ledakan teredam terdengar saat keduanya bersentuhan.
Pilar Douqi Yuemei menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kedua angsa emas, yang warnanya menjadi sedikit lebih redup, membawa angin kencang dan melesat. Mata Yuemei perlahan menjadi gelap setelah menghabiskan benang terakhir Douqi di dalam tubuhnya. Arusnya berhenti memiliki sedikit kekuatan untuk melakukan perlawanan. Namun, racun di dalam mulutnya masih bisa mencegahnya untuk dihina oleh kedua bajingan ini dengan mati. Cahaya keemasan cerah dengan cepat membesar di mata ular yang berisi keputusasaan. Sama seperti Yuemei perlahan menutup matanya, sedikit suara guntur bergulung tiba-tiba bergema di langit tanpa peringatan sebelumnya. Sosok hitam segera muncul di depannya dengan cara seperti hantu. Kedua angsa emas yang mengandung angin kencang itu lenyap saat berada sekitar 5 kaki dari tubuhnya. Yuemei merasa ragu ketika rasa sakit hebat yang dia antisipasi tidak datang. Namun, suara hangat perlahan terdengar di samping telinganya. "Apa kamu baik-baik saja?" Yuemei terkejut saat mendengar suara itu. Dia tiba-tiba membuka matanya dan wajah muda yang mengandung senyuman segera muncul dalam pandangannya. Bab 757, Orang Ular Yuemei. Tatapan Yuemei membawa sedikit kejutan saat dia melihat wajah muda yang memasang senyum hangat. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Yuemei merasa bahwa wajah ini agak familiar. Namun, dia tidak dapat mengingat di mana dia melihatnya. "Kamu seseorang dari Kekaisaran Magia?" Pupil ular menyapu pria muda berjubah hitam di depannya sementara dia bertanya dengan hati-hati. Xiao Yan tidak bisa menahan senyum saat melihat sikap waspada Yuemei. Dia segera mengangguk dan berkata, "Tenang, saya seseorang dari Kekaisaran Magia." Yuemei hanya menghela nafas lega ketika dia mendengar ini. Dia baru saja berjuang untuk berdiri ketika rasa sakit yang lemah yang dipancarkan dari tubuhnya menyebabkan dia gagal dalam usahanya. Dia hanya bisa menghela nafas dengan ganas. Pil obat bundar yang memancarkan keharuman tenang muncul di depannya dalam ketidakberdayaannya. Sebuah tawa segera menyusul, "Kamu dapat mencoba memakannya jika kamu tidak takut bahwa itu adalah racun." Yuemei ragu-ragu sedikit saat dia menerima pil obat. Perjuangan sesaat muncul di hatinya sebelum akhirnya dia mengatupkan gigi peraknya dan menelan pil obat ke dalam perutnya. Kekuatan obat yang hangat segera mulai menyebar ke anggota badan dan tulangnya ketika pil obat memasuki perutnya, mengeluarkan banyak perasaan lemah di dalam tubuhnya. Yuemei hanya mulai benar-benar rileks saat merasakan perubahan di dalam tubuhnya. Dia mengangkat kepalanya dan menunjukkan senyuman ramah kepada pemuda berjubah hitam itu. Dia berkata, "Terima kasih banyak. Saya Yuemei dari Rache Snack People." Petik 2. Xiao Yan merasa itu agak lucu di hatinya. Dia mempelajari ular betina cantik yang garang ini. Dia telah mengatupkan giginya saat itu dan bermaksud untuk menyeretnya kembali menjadi budak prianya, tapi sekarang dia menunjukkan senyuman lembut padanya. Dia segera membalikkan kepalanya dan mengarahkan pandangannya ke dua pria parubaya yang ekspresinya menjadi sangat pekat dan gelap setelah dia muncul. "Hati-hati, kedua orang ini adalah ahli dari Sekte Angsa Emas dari Kekaisaran Luoyan. Kekuatan mereka semua ada di kelas Dowang dan tidak bisa diremehkan." Yuemei juga memulihkan beberapa kekuatan dengan kekuatan obat dari pil obat. Dia menggerakkan ekor ularnya dan mengangkat tubuh indahnya. Murid ular itu memandangi dua orang di depan dengan cara yang gelap dan dingin saat dia berbicara. "Sekte Angsa Emas." Xiao Yan mengangkat alisnya sedikit dan mengangguk dalam diam. "Teman ini, kita harus menjaga urusan kita sendiri. Saya menyarankan Anda untuk tidak menjadi orang yang sibuk. Jika tidak, Anda bahkan mungkin membuang hidup Anda." Pria parubaya berwajah suram itu menatap Xiao Yan dengan saksama saat dia perlahan berbicara. Saat ini, Xiao Yan telah secara resmi maju ke kelas Do Huang. Wajar jika kedua orang ini tidak dapat merasakan kekuatan aslinya. Namun, dari cara Xiao Yan menyelesaikan serangan bersama mereka sebelumnya, jelas bahwa dia tidak lemah. Karenanya, kedua orang ini menyimpan ketakutan di dalam hati mereka dan tidak segera menyerang. Xiao Yan tertawa saat mendengar ini. Tubuhnya, yang berdiri di depan Yuemei, tidak bergerak. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, tindakannya sudah memberitahu dua ahli dari Sekte Angsa Emas tentang niatnya. "Hihi, kalian dari Kekaisaran Mama benar-benar ramah tamah. Aku, Jin Zhen, mengaguminya."
Namun, jika Anda bersikeras untuk campur tangan, Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena mengalami nasib buruk. Kepadatan secara bertahap muncul di matanya. Pria parubaya yang menyebut dirinya Jin Zhen tertawa dingin dan menggelengkan kepalanya. Dia segera berbicara dengan suara yang dalam kepada rekannya di sisinya, "Ayo serang bersama dan bunuh dia." Teman itu tersenyum muram dan mengangguk. Mengingat kekuatan mereka berdua, mereka dapat dianggap sebagai penguasa suatu wilayah bahkan di Kekaisaran Luoyan. Mungkin itu adalah keberuntungan mereka, tetapi selama periode waktu ketika mereka bertarung dengan Kekaisaran Magia, mereka berdua jarang bertemu siapapun yang cocok untuk mereka selain beberapa ahli terkenal dari aliansi Yan. Oleh karena itu, hati mereka tanpa sadar memandang rendah Kekaisaran Magia. Cahaya keemasan cerah melonjak keluar dari tubuh mereka setelah kata-kata dari mereka berdua terdengar. Cahaya keemasan yang tajam bertahan di atas tubuh mereka dan perlahan berputar, meninggalkan banyak bekas luka seperti bekas yang dalam di tanah. Ekspresi Yue Mei berubah sedikit ketika dia melihat aksi keduanya saat dia berdiri di belakang Xiao Yan. Meskipun dia bisa menebak bahwa yang terakhir sepertinya cukup kuat, pasti akan ada risiko yang cukup besar jika dia harus berurusan dengan dua ahli doang yang berkolaborasi dengan baik satu sama lain. Aku akan bertindak dan menahan salah satunya nanti. Jika Anda mampu mengalahkan orang lain, Anda harus melakukannya secepat mungkin. Ini karena aku bisa bertahan paling lama untuk sementara waktu. Yue Mei merenung sejenak sebelum mengertakkan gigi peraknya dan berbicara dengan Xiao Yan di depannya dengan suara yang dalam. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Namun, dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, "Bagaimana Anda bisa melawan dengan luka Anda saat ini? Kamu harus istirahat, serahkan padaku." Petik 2. Yue Mei sedikit tercengang ketika dia melihat bahwa Xiao Yan sebenarnya berniat untuk melawan keduanya sendirian. Dia menoleh dan melihat dalam-dalam ke wajah pemuda yang tersenyum. Dia dengan lembut berkata, "Lebih baik kamu tidak memaksakan dirimu sendiri. Siapa yang peduli jika Anda terlalu memaksakan diri? Hari ini, kepala orang yang cukup kuat akan ditambahkan ke daftar eksploitasi kita berdua." Jin Zhen tertawa dingin. Dia mengepalkan telapak tangannya dan senjata dengan bentuk yang agak tidak biasa muncul di tangannya. Senjata ini agak seperti cincin emas tetapi ujung luarnya ditutupi dengan duri tersembunyi yang tajam. Kilatan ungu yang samar-samar muncul di duri yang tersembunyi jelas ditutupi dengan racun mematikan. Rekannya juga mengeluarkan barang serupa setelah Jin Zhen mengeluarkan senjata ini. Hati-hati, ini adalah senjata unik dari Sekte Angsa Emas, cincin bulu angsa. Ini sangat rumit dan ganas. Selain itu, jika digunakan bersama dengan metode Qi mereka dan bisa sangat kuat. Wajah Yue Mei berubah ketika dia melihat senjata di tangan kedua individu itu. Dia buru-buru memperingatkan. "Hei, sungguh tidak terduga bahwa kamu benar-benar memiliki pemahaman yang cukup baik tentang Sekte Angsa Emas kita. Namun, ini tidak dapat menyelamatkan hidup Anda berdua." Jin Zhen tertawa sinis. Dia melirik rekannya dan keduanya segera mulai menyebar secara tiba-tiba. Salah satu dari mereka tiba-tiba menyerang Xiao Yan sementara yang lain menyerang Yue Mei yang berada di belakang Xiao Yan. Mata Xiao Yan sama tak bergeraknya dengan sumur tua saat dia mengamati dua orang yang dengan cepat melintas. Dia perlahan menggelengkan kepalanya. Mereka hanyalah dua doang. Bahkan sebelum dia menerobos ke kelas Do Huang, dia bisa dengan mudah membunuh mereka, apalagi sekarang. Yue Mei memperhatikan ahli dari Sekte Angsa Emas yang telah mengambil rute memutar dan menuju ke arahnya. Matanya segera menjadi dingin dan dia mengepalkan tangannya. Pedang panjang yang tajam muncul di tangannya. Saat dia bersiap untuk bergerak, sebuah tangan tiba-tiba meraih pergelangan tangan seputih saljunya. Yue Mei terkejut saat tangannya terkepal. Namun, dia belum berbicara saat Xiao Yan menariknya ke sampingnya. Dia mengangkat kepalanya dan secara tidak sengaja melihat senyum dingin dan acuh tak acuh yang terlihat di wajah muda itu. Jin Zhen dan orang lain mengungkapkan senyum gelap dan dingin di mulut mereka ketika mereka melihat tindakan Xiao Yan melindungi Yue Mei. Kedua kecepatan mereka tiba-tiba melonjak dan cincin sayap angsa di tangan mereka memancarkan kilatan dingin yang menakutkan di bawah cahaya keemasan. Ledakan cincin api! Mulut Xiao Yan bergerak tepat saat kedua sosok itu masuk dalam radius 10 kaki dari Xiao Yan. Teriakan dingin tiba-tiba keluar.
Cincin api bundar hijau giok tiba-tiba mulai menyebar seperti kilat dengan Xiaoyan di tengah. Hanya dalam sekejap mata, itu dengan keras menyerang Jin Zhen dan temannya. Sebuah ledakan yang jelas segera terdengar di dataran ini. Guk! Cincin api meledak dan dua sosok, yang dengan keras mengisi, segera berhenti. Mereka terbang mundur dalam postur yang sangat menyedihkan dan akhirnya perlahan-lahan berhenti setelah bergesekan di tanah selama lebih dari 10 meter. Mulut penuh darah segar tanpa sengaja dimuntahkan. Mereka mengangkat kepala mereka dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka melihat pemuda berjubah hitam yang menyeringai itu. Tak satu pun dari mereka yang pernah menyangka bahwa mereka akan dikalahkan secara menyedihkan oleh satu serangan. Tatapan kaget mereka terjalin dari kejauhan. Mereka sepertinya memikirkan sesuatu dan keringat dingin segera menutupi dahi mereka. Ketidakpercayaan terkandung dalam suara serak mereka, Do Huang. Hati kedua orang ini dipenuhi dengan kepanikan ketika mereka melontarkan kata-kata ini. Pria muda di depan mereka tampaknya berusia sekitar 20 tahun. Mereka berdua mungkin bisa menerima dengan enggan jika ada yang mengatakan bahwa dia adalah seorang ahli Do Huang. Namun, jika dia adalah seorang Do Huang, bukankah itu terlalu menakutkan? Namun, tidak peduli bagaimana mereka membalik-balik di dalam hati mereka, energi menakutkan yang terkandung dalam cincin api pasti hanya sesuatu yang bisa dilepaskan oleh seorang elit Do Huang. Sejak kapan elit muda Do Huang muncul di Kekaisaran Jiama? Mengapa kita tidak pernah mendengarnya? Petik 2. Yue Mei juga melebarkan mulutnya yang kecil, ramping, dan merah karena terkejut saat badai muncul di dalam hati Jin Zhen dan rekannya. Dia juga tidak pernah membayangkan bahwa orang muda di sampingnya ini sebenarnya adalah seorang elit Do Huang. Apakah bakat pelatihan orang ini tidak terlalu menakutkan? Ci. Dua suara teredam muncul saat Yue Mei tertegun. Pada saat dia mengangkat kepalanya, dia hanya bisa melihat Jin Zhen dan temannya melarikan diri dengan liar. Cepat, kejar! Jangan biarkan mereka kabur! Yue Mei buru-buru menangis ketika dia melihat mereka berdua berusaha melarikan diri. Namun, sebelum suaranya selesai berbicara, dia sekali lagi tidak bisa berkata-kata ketika dia menemukan bahwa Xiaoyan di depannya sudah menghilang. Kecepatan ini! Tangan halus Yue Mei mengusap keringat dingin di dahinya. Dia tidak bisa membantu tetapi merasakan ketakutan yang berlama-lama di dalam hatinya. Beruntung orang ini adalah seorang ahli dari Kekaisaran Magia. Jika tidak, dengan hanya mengandalkan kecepatan ini, kemungkinan tidak ada orang lain selain Yang Mulia yang bisa menandinginya. Dua sosok jatuh dari langit selama Yue Mei menyeka keringat dinginnya. Akhirnya, mereka dilempar dengan keras ke tanah. Dia menunduk untuk melihat hanya untuk melihat bahwa mereka adalah dua ahli Sekte Angsa Emas, yang telah melarikan diri sebelumnya. Namun, jelas terlihat bahwa kedua orang itu tidak lagi bernapas. Mereka berlari cukup cepat. Sosok Xiaoyan juga bergegas turun dari langit. Dia dengan sembarangan menendang mayat-mayat itu dan berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Mata Yue Mei terkejut saat dia menatap kedua orang ini yang masih berakhir dalam keadaan seperti itu meskipun jelas-jelas membelah diri dan melarikan diri kedua arah. Dia sekali lagi mempelajari Xiaoyan, yang perlahan berjalan dengan santai. Keringat dingin di dahinya menjadi lebih padat. Pada saat ini, kekuatannya pasti lebih kuat dari beberapa ahli dari aliansian yang berada di puncak kelas Do Huang. Bolehkah saya menanyakan tentang nama Mister? Yue Mei akhirnya bertanya dengan hati-hati setelah beberapa pikiran melintas di hatinya. Xiaoyan tanpa sadar tertawa saat melihat sikap hati-hati Yue Mei. Ekspresi menggoda muncul di sudut mulutnya saat dia berkata, "Komandan Yue Mei, apakah kamu sudah melupakan si cabul kecil yang tidak sengaja melihatmu mandi di gurun dan dikejar olehmu sejauh ratusan kilometer?" Adegan dari gurun saat itu tiba-tiba melintas dan muncul di benak Yue Mei ketika dia mendengar ini. Dia kemudian melihat wajah muda yang familiar sekali lagi. Sepasang mata ular yang memikat tiba-tiba melebar. "Itu kamu?" Bab 758, Situasi. Xiaoyan merasa itu lucu saat dia melihat sikap Yue Mei yang terkejut dan membosankan ini. Dia berkata, "Apakah Komandan Yue Mei mengingatnya?" Yue Mei perlahan pulih dari keterkejutannya ketika dia mendengar ini. Wajahnya berubah-ubah antara hijau dan putih. Dia tidak akan pernah mengira bahwa orang kuat ini, yang bisa membunuh dua Do Huang dengan mengangkat tangannya, sebenarnya adalah pemuda yang melarikan diri dengan cara yang menyedihkan saat dikejar olehnya.
Dia ingat bahwa Xiaoyan hanyalah seorang dosi ketika dia bertemu dengannya saat itu. Sekarang, bagaimanapun, bagaimana mungkin baginya untuk mencapai tahap ini dalam beberapa tahun? Wajah Yue Mei tidak stabil. Sementara keheranan terhadap pria muda berjubah hitam yang tersenyum ini muncul di dalam hatinya, tubuhnya tanpa sadar mundur 2 langkah. Suaranya menunjukkan kehati-hatian saat dia berkata, "Apa yang kamu rencanakan?" Saat itu, Xiaoyan dikejar olehnya sampai dia menjadi sangat sengsara. Jika dia tidak bertemu dengan kelompok Guhei di sepanjang jalan, kemungkinan dia akan menangkapnya. Oleh karena itu, Yue Mei juga agak khawatir bahwa Xiaoyan berencana membalas dendam padanya dengan muncul dan membantunya. Xiaoyan tersenyum saat melihat sikap Yue Mei yang berhati-hati dan tidak pasti. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Tenang, Komandan Yue Mei. Xiaoyan bukanlah orang yang tidak bisa memaafkan. Saya sudah lama melupakan masalah itu saat itu." Petik 2. Yue Mei hanya menghela nafas lega ketika dia mendengar kata-kata Xiaoyan. Segera, dia terkejut saat dia berteriak tanpa sadar, "Xiaoyan? Anda mengatakan bahwa nama Anda Xiaoyan?" Matanya dipenuhi dengan keraguan saat mereka menyapu yang pertama setelah suara terkejut keluar dari mulutnya. Setelah berjuang bahu-membahu di samping Aliansi Yan untuk waktu yang lama, dia secara alami tahu bahwa kepala muda dari Aliansi Yan diberi nama ini. Kepala Aliansi Yan? Yue Mei tanpa sadar berteriak lagi saat dia mengedipkan bulu matanya dan dengan cepat mengajukan pertanyaan. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Yue Mei terkejut ketika dia melihat Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Sesaat kemudian sebelum Yue Mei bergumam, "Ini memang kamu, betapa tidak terduga. Dosi kecil dari beberapa tahun yang lalu sebenarnya adalah pemilik faksi paling kuat dalam Kekaisaran Jiama." Hati Yue Mei tidak bisa menahan desahan saat dia mengucapkan kata-kata ini. Anak kecil yang bisa dia uleni sesuka hatinya saat itu sekarang bisa meremasnya sesuka hatinya. Perubahan ekstrim semacam ini benar-benar menyebabkan Yue Mei merasa bahwa segala sesuatunya tidak nyata. "Saya tidak bisa disebut pemiliknya. Hanya saja aku telah menyatukan beberapa faksi di dalam kekaisaran." Xiaoyan tertawa dan menjawab dengan santai. Yue Mei tersenyum pahit setelah mendengar ini. Kata-kata ini mungkin diucapkan dengan mudah, tetapi kesulitan untuk membuat faksi yang sangat kuat itu dengan sukarela bergabung dengan aliansi tidaklah kurang sulit daripada menghancurkan mereka semua. Dia juga secara bertahap menenangkan hatinya saat tatapannya melirik Xiaoyan. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Namun, Anda benar-benar bertindak sangat tidak bertanggung jawab untuk seorang ketua aliansi. Anda tidak muncul meskipun masalah besar menimpa Aliansi Yan. Jika bukan karena Yang Mulia naik ke kelas Dozong, kemungkinan Aliansi Yan akan lama disingkirkan dari Kekaisaran Magia oleh 3 sekte." Petik 2. Xiaoyan juga tertawa getir dan menghela nafas saat melihat ekspresi Yue Mei. "Saya melakukan retret kali ini. Pada saat saya keluar, hal penting dan besar seperti itu terjadi secara tak terduga." "Benar, bagaimana situasinya akhir-akhir ini?" Ekspresi Xiaoyan tegas ketika dia mencapai akhir kalimatnya saat dia bertanya dengan wajah serius. "Sangat buruk." Wajah Yue Mei juga berangsur-angsur menjadi suram ketika dia menyebutkan ini. Dia berkata, "Belum lama ini, Yang Mulia bertukar pukulan dengan pemimpin sekte dari sekte racun itu sekali. Kedua belah pihak terluka. Pemimpin sekte dari Poison Sect diam-diam bersembunyi setelah itu dan tampaknya sedang memulihkan diri dari luka-luka. Yang Mulia mungkin juga menderita beberapa luka tetapi dia tidak punya banyak waktu untuk memulihkan diri." Orang-orang dari 3 sekte melihat kesempatan ini dan mulai menyerang. Tekanan benteng Gunung Hitam di depan melonjak. Meskipun pemimpin sekte dari sekte racun tidak berpartisipasi kali ini, ada Yan Luotian dari sekte Angsa Emas dan 3 sesepuh Lembah Mulan yang berlatih keterampilan Savage 3 binatang, yang bergandengan tangan dan menyerang. Mereka adalah eksistensi yang bisa bersaing dengan elit Dozong. Kali ini, Yang Mulia terluka dan kemungkinan akan kesulitan memblokir serangan gabungan mereka. Petik 2. Hati Xiaoyan juga sedikit tenggelam ketika dia mendengar situasinya bahkan lebih buruk dari apa yang dijelaskan Yan Cheng. Medusa saat ini adalah orang terkuat di pihak Kekaisaran Magia. Jika dia dikalahkan, niscaya itu akan menyebabkan moral mereka turun drastis. Beberapa orang yang awalnya tidak yakin bahkan mungkin mulai melarikan diri. Pada saat itu, Kekaisaran Mama benar-benar akan tamat. Selain ahli tingkat puncak, kami juga dirugikan dalam hal kelas Do Huang dan kelas Do Wang.
Bagaimanapun, pihak lain adalah sekte terkuat dari 3 kerajaan. Namun, secara keseluruhan, kami masih hampir tidak dapat memblokirnya. Oleh karena itu, poin terpenting dalam pertarungan besar ini adalah pertarungan yang menentukan di antara para ahli puncak dari kedua belah pihak. Yue Mei berbicara dengan cara yang serius. Namun, hanya yang mulia di pihak kita yang merupakan seorang elit Dozong. Pihak lain, di sisi lain, memiliki 3 jika yang mulia berhasil memblokir Yan Luotian dan 3 sesepuh dari Lembah Mulan hari ini, kita masih bisa bertahan untuk jangka waktu tertentu. Jika dia tidak bisa, kita akan benar-benar tamat. Ekspresi Yue Mei menjadi lebih gelap pada saat dia berbicara sampai akhir. Saat ini, ras ular orang mereka telah terikat dengan Kekaisaran Magia di perahu yang sama. Jika Kekaisaran Magia dikalahkan, ras orang ular mereka pasti tidak akan dapat memblokir aliansi 3 sekte. Tinju Yue Mei menegang ketika dia memikirkan bagaimana rasnya yang tak terhitung jumlahnya akan ditangkap sebagai budak begitu ras orang ular dikalahkan. Akhir yang menyedihkan seperti itu bahkan lebih buruk dari kematian. Xiao Yan perlahan mengangguk. Dia menghadap ke langit dan menghela nafas panjang. Situasi ini memang sangat buruk. 3 Dozong. Bawa aku ke benteng Black Mountain. Xiao Yan menundukkan kepalanya dan tiba-tiba berbicara dengan suara yang dalam beberapa saat kemudian. Yue Mei tidak terkejut saat mendengar ini. Dia mengangguk sedikit dan mendesah, ikuti aku. Namun, mungkin tidak ada bedanya bahkan jika Anda pergi. Bahkan seorang ahli Do Huang sepertimu sepertinya tidak akan bisa ikut campur dalam pertempuran antara kelas Dozong. Kecuali jika Anda dapat berlatih metode ki pertempuran gabungan seperti 3 sesepuh dari Lembah Mulan. Dari cara dia melihatnya, meskipun Xiao Yan adalah seorang elit Do Huang, dia dan kelas Dozong masih dipisahkan oleh selokan yang sulit untuk dilintasi, seperti perbedaan antara Do Huang dan Do Huang. Xiao Yan diam-diam tersenyum saat mendengar kata-kata Yue Mei. Dia tidak menyuarakan jawaban apapun. Dia mengangkat kepalanya ke langit dan tertawa, "Gadis kecil, kamu tidak turun?" Yue Mei terkejut saat melihat tindakan Xiao Yan ini. Dia tidak merasakan aura orang lain yang hadir di tempat ini. Sosok kecil yang cantik tiba-tiba melintas dari langit sementara Yue Mei merasa tidak pasti. Yang terakhir memfokuskan matanya dan menemukan bahwa pihak lain hanyalah seorang gadis kecil. Dia langsung agak bingung. Namun, saat tatapannya melihat sepasang sayap doki di punggung gadis kecil itu, kehilangannya berubah menjadi kebodohan. Dia tanpa sadar berteriak, "Dia juga seorang ahli Do Huang?" Jika dikatakan bahwa kemampuan Xiao Yan untuk mencapai kelas Do Huang pada usianya menyebabkan Yue Mei agak heran, Ziyan di depannya menyebabkan dia tiba-tiba merasa tidak yakin apakah berlatih doki menjadi lebih mudah. Pikirannya ini dikonfirmasi selama kalimat Ziyan berikutnya. Tubuh Ziyan digantung di udara saat dia melihat ke bawah ke arah yang bodoh dari sudut pandang yang tinggi. Dia meringkuk bibir kecilnya dan berkata, "Saya baru saja maju ke kelas Do Huang beberapa hari yang lalu, terima kasih." Xiao Yan tidak bisa menahan senyum dan menggelengkan kepalanya saat melihat mata Yue Mei menjadi benar-benar tumpul karena kata-kata dari Ziyan ini. Dia berkata, bentuk asli gadis ini adalah Magical Beast. Karenanya, dia tidak sekecil penampilannya. Baiklah, kita harus cepat. Situasi di Black Mountain Fortress tidak optimis. Petik 2. Yue Mei hanya berangsur-angsur pulih dari keadaannya yang membosankan ketika dia mendengar ini. Dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Untungnya, jika gadis kecil ini benar-benar menjadi Do Huang elit pada usia seperti itu, apakah dia tidak akan mati karena malu karena masih berada di kelas Do Huang setelah pelatihan selama bertahun-tahun? Namun, selain mengonsumsi pil transformasi tubuh, apakah Magical Beast tidak perlu mencapai peringkat 7 untuk berubah menjadi bentuk manusia? Hati Yue Mei masih agak ragu saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Namun, dia tidak berani menunda lebih lama lagi. Dia telah memulihkan beberapa doki dari pil obat yang diberikan Xiao Yan sebelumnya, memungkinkan dia untuk memanggil sayap doki. Setelah itu, dia memimpin jalan di depan dan terbang menuju benteng Gunung Hitam. Tubuh Xiao Yan mengikuti di belakang Yue Mei. Matanya melihat ke kejauhan dan dia mengepalkan tinjunya. Dia bergumam, "Cailin, bertahanlah sedikit lebih lama. Saya akan segera ke sana." Benteng Black Mountain terletak di perbatasan timur laut Kekaisaran Jiama. Itu adalah benteng termegah dalam radius 500 km. Sejak dibangun, sudah berdiri selama 1 abad tanpa jatuh.
Selama periode waktu ini, telah mengalami beberapa pertempuran besar, tetapi mereka tidak dapat meninggalkan banyak luka di benteng yang sangat besar ini. Dari sini, bisa dilihat betapa kokohnya itu. Saat ini, benteng Gunung Hitam telah menjadi tempat perkelahian paling sengit antara aliansian, ras ular orang, dan 3 sekte terjadi. Beberapa pertempuran krusial yang bisa menentukan hasil pertarungan telah meletus di tempat ini. Hari ini, pertempuran besar yang bahkan lebih mengkhawatirkan dari kejadian lainnya akan meletus di tempat ini. Sejumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya dilemparkan ke tempat tertentu. Ini karena semua orang tahu bahwa jika Medusa dapat tetap tak terkalahkan dalam menghadapi serangan gabungan oleh Yan Luotian dari Sekte Angsa Emas dan 3 tetua Lembah Mulan, Kekaisaran Jiama mungkin memiliki kesempatan untuk mengatur napas. Jika dia dikalahkan, Kekaisaran Magia, Aliansian dan ras ular orang akan tersingkir dari sebidang tanah ini. Karenanya, pertempuran besar hari ini memutuskan apakah Kekaisaran Magia akan binasa atau tetap ada.